Salam Triteos, salam satu keluarga. Kemarin saya sudah membuat konten era Super Nisea. Dengan konten semuanya itu malah saya melupakan yang paling penting, yaitu konten yang membahas tentang Nisea itu sendiri. Begitu. Nah, karena untuk membahas konsili Nisea ini agak ruwet dan urut-urutannya itu agak sulit untuk kita deskripsikan secara terstruktur begitu. Nah, saya lebih baik menafsir dari apa yang ditulis oleh Wikipedia ya di dalam Google ini. Oke ya. Jadi yang saya utarakan di sini adalah mencoba menjelaskan kepada panjenengan tentang menafsir Wikipedia dalam topik Konsili Nisea. Ya, judul hari ini adalah menafsir Wikipedia dalam topik Konsili Nisea. Nah, supaya panjenengan bisa memahami ketika membaca Wikipedia itu hikmatnya terbuka. Karena itu panjang begitu. Nah, coba akan saya bantu dengan panjenengan. Itu kalau membuka di dalam link Wikipedia gitu akan tertulis seperti ini. Dimulai dari backgroundnya ya. Nah, dalam konteks peserta konsili, Konstantinus mengundang seluruh dari 1.800 uskup. Ya, di wilayahnya itu ada 1.800 uskup. Kira-kira 1.000 uskup di timur dan 800 uskup di barat. Ya, jadi ada 1.000 di timur, 800 di barat. Akan tetapi jumlah hadirin kurang dari 1.800. Jadi yang hadir itu kurang dari 1.800. Kok bisa begitu? Ya karena zaman dulu belum ada mobil, bro. Ya adanya andong. Itu belum ada mobil, belum ada pesawat. Jadi untuk datang itu perjuangan berat. Ya, ngerti ya? Jadi beda dengan zaman sekarang. Dan tidak dikenali secara pasti menurut aturan Eusebius dari Kaisaria, jumlah peserta mencapai 250 orang. Tetapi menurut Athanasius dari Alexandria mempunyai 318 peserta. Dan menurut Eustatius dari Antioquia mempunyai 270 peserta. Ketiga-tiganya hadir di dalam konsili ini. Yang di belakang sekali hari Sokrates Scholasticus mencatat bahwa jumlah peserta mencapai lebih dari 300 orang. Lalu kemudian Hieronymus dan Rufinus mencatat mempunyai 318 orang. Jadi dari dissenting opinion ini ya, saya secara pribadi ya, mengikuti apa yang ditulis oleh Athanasius dari Alexandria yang hadir 318 orang. Ya, karena beberapa dissenting opinion itu menguatkan bahwa kehadirannya itu ada 318 orang. Para uskup yang berpartisipasi diberi perjalanan gratis pulang pergi dari keuskupannya, masing-masing ke lokasi konsili, serta penginapan cuma-cuma. Para uskup ini tidak datang sendirian, ya, mereka membawa pembantu mereka atau diaken. Ada yang 3 orang diaken ya. Dengan demikian jumlah total hadirin bisa mencapai 1.500 orang kalau diakennya sampai 4 ya, 4 ditambah uskup 5 kali 300, 1.500. Eusebius mencatat tentang rombongan akbar para pengiring yang terdiri atas para imam, diakon, dan akolit yang hampir tak terhitung jumlahnya. Ya, pokoknya banyak begitulah, sekitar 1.500 orang.
Mayoritas peserta konsili yaitu para uskup dari timur. Ya. Dari selang mereka peringkat utama diduduki oleh 3 orang patriark. Alexander dari Alexandria, Eustathius dari Antioquia, dan Makarius dari Yerusalem. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya, di situ ada Eusebius dari Kaisarea, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kemudian kalau kita lanjutkan itu, nah, di sini ada tertulis para pendukung Arius, yaitu Secundus dari Ptolemais, Theonus dari Marmarika, dan Spirius dan Dates, seluruhnya dari Libya dan Pentapolis. Pendukung lainnya yaitu Eusebius dari Nikomedia, Eusebius dari Kaisarea, Paulinus dari Tirus, Actius dari Lydia, Menophantus dari Efesus, dan Theognis dari Nisea. Jadi begini ya bro ya. Jadi sebetulnya ya, supaya panjenengan tahu ya, di dalam konsili Nisea ini ya, itu bertempurnya adalah paham homoousios melawan paham subordinat. Ya. Homoousios melawan homoiousios. Anak Allah satu hakikat dengan Bapa melawan anak Allah subordinat dengan Allah Bapa. Tempur ini bro, tempur. Jadi jangan panjenengan itu ya menganggap bahwa konsili Nisea itu melawan Arianisme. Bukan. Bukan ya. Konsili Nisea yang pertama ini adalah tentang anak Allah yang setara dengan Bapa melawan anak Allah yang subordinat dengan Bapa. Ya. Makanya panjenengan ini akan melihat bahwa para pendukung Arius, yaitu Secundus dari Ptolemais, Theonus dari Marmarika, Spirius dan Dates, seluruhnya dari Libya dan Pentapolis. Pendukung lainnya yaitu Eusebius dari Nikomedia, Eusebius dari Kaisarea, Paulinus dari Tirus, Actius dari Lydia, Menophantus dari Efesus, Theognis dari Nisea. Nah itu banyak sekali. Banyak sekali mereka yang berpaham subordinat. Paham ya bro ya? Jadi ini paham subordinat. Ya. Supaya panjenengan ini mengerti gitu loh. Apa yang sedang terjadi di Nisea itu tidak seperti apa yang digembar-gemborkan sekarang ini. Ya. Orang-orang para teolog yang di era Super Nisea ini ya, mereka tuh membuat semacam bendera gadungan ya. Narasi-narasi sesat ya, bendera gadungan yang menyatakan bahwa konsili Nisea itu ya melawan paham Arianisme. Ya nanti panjenengan akan lihat yang berpaham Arianisme itu berapa jumlahnya. Nggak banyak. Gitu loh. Kalau nggak banyak ya nggak mungkin sampai dilawan membuat konsili, nggak mungkin. Begitu loh. Jadi begini ya, di dalam konsili Antioquia tahun 268 Masehi, homoousios itu sudah dibidatkan. Dianggap bidat. Ya, 268 Masehi. Di konsili Antioquia. Konsili ini tuh nggak sebesar konsili Nisea. Gitu loh. Tapi homoousios itu sudah jadi bidat. Gitu loh. Sudah dianggap sesat dan dibidatkan. Oke. 325 Masehi. 325 Masehi homoousios itu mau muncul lagi. 268 Masehi dibidatkan, 325 Masehi itu muncul lagi. Begitu loh. Nah, 268 Masehi dibidatkan ini panjenengan nggak akan menemukan fakta sejarah yang komplit. Nah, karena sejarah kan ditulis yang menang.
Yang menang siapa? Yang menang Nisea. Ya tidak mungkin mereka tuh membahas bahwa Homoousios itu dibidatkan di Konsili Antioquia 268 Masehi. Tidak mungkin. Ya kenapa dibidatkan? Karena itu simetris dengan paham gnostik. Alasannya ini dan itu, panjenengan nggak akan ketemu. Begitu loh. Nah, paham bidat ini yang di Konsili Antioquia ini ya bangkit kembali. Nah, bangkit kembali. Nah, karena dia itu pengen bangkit kembali ya. Dan harus memiliki narasi-narasi yang memperkuat dukungan, mereka bilang kontroversi Arius. Gitu loh, Bro. Padahal Arius dengan dengan Konsili Antioquia itu simetris, subordinat, Bro. Simetris. Begitu loh. Jadi Arius di sini itu ya simetris, subordinat. Walaupun subordinatnya tuh agak sedikit berbeda, begitu, tapi sama, simetris. Ya, mereka melawan homoousios, bercorak doktrin subordinat. Nah, supaya paham homoousios bidat ini itu menang, ya, mereka menggunakan ya narasi-narasi untuk melawan kontroversi Arius. Yang kontroversi itu ya ini. Yang punya kontroversi itu kalau kita tuh ngikut sejarah ya 268 masih yang kontroversi itu ya Athanasius itu. Kalau patokannya Konsili Antioquia. Jadi bukan Arius yang kontroversi, begitu loh. Ini istilahnya tuh seperti dalam kehidupan sehari-hari itu maling teriak maling, begitu loh. Gitu loh. Dia yang kontroversi kalau berpatokan Konsili Antioquia, tapi malah menuduh Arius yang memiliki kontroversi. Gitu loh, Bro. Nah, makanya panjenengan kalau menafsir apa yang tertulis di Wikipedia itu harus teliti. Teliti ya. Jadi Konsili Nisea itu adalah ingin membangkitkan doktrin yang sudah dibidatkan atau homoousios. Nah, supaya mereka tuh ketika mau dibangkitkan itu supaya memiliki alasan, ya mereka istilahnya membuat narasi-narasi yang sebetulnya narasi sesat. Ya, Arius kontroversi. Sebetulnya enggak ada begitu. Ya pengen bangkit, ya bangkit aja. Jadi sebetulnya mereka tuh hanya ingin membangkitkan doktrin homoousios yang sudah dibidatkan. Ya bilang aja lah, bangkitnya bidat homoousios, ya begitu aja sebetulnya. Nah, itu gampangnya seperti itu. Tapi kalau mereka membuat narasi seperti itu, kan nggak laku begitu loh, nggak ada dukungan. Begitu loh. Lalu mereka membuat narasi ya kontroversi Arius. Padahal Arius dengan Konsili Antioquia ini simetris, pahamnya subordinat ya. Dengan berbagai macam perbedaan yang masih mending, begitu loh. Ya Arius nggak dibidatkan di Konsili Antioquia ini, nggak dibidatkan, Bro. Yang dibidatkan tuh justru ini yang menang di Konsili Nisea. Ngerti ya? Ya panjenengan harus komprehensif kalau baca ya. Kalau baca tuh bisa teliti begitu loh. Ya, jadi tuh kalau menafsir Wikipedia itu harus komprehensif ya, menyeluruh. Sehingga kalian tuh tidak bisa terhasut secara sepihak. Ya ingat ya, sejarah itu kan ditulis yang menang. Ya kan? Yang menang siapa? Yang menang homoousios. Homoousios itu menang. Gitu loh. Jadi di Konsili Nisea ini sekali lagi saya katakan bahwa bukan melawan Arianisme, bukan. Ya, tapi bidat homoousios itu ingin bangkit kembali dan mereka itu melawan doktrin subordinat. Arius kontroversi itulah yang dijadikan alibi atau dijadikan alasan untuk bidat baru ini hidup kembali.
Siapa yang membidatkannya? Konsili Antioquia tahun 268 Masehi. Paham ya? Sejarahnya memang begitu. Gitu loh. Kalau panjenengan baca di Wikipedia ya memang begitu sejarahnya. Jadi ini tuh bukan barang baru. Homoousios ini istilahnya tuh yang sudah doktrin yang sudah dibidatkan tapi ingin bangkit kembali. Begitu. Terus gimana kok sesuatu yang sudah dibidatkan pengen bangkit kembali? Ya enggak apa-apa, begitu loh. Ya itu kan hak mereka, begitu ya. Hak mereka, bahkan mereka membuat narasi-narasi sesat ya, membuat bendera gadungan, membuat alibi, Arius kontroversi, itu hak mereka juga. Nah, tapi ya hak saya juga melakukan pembelaan, begitu loh. Melakukan apologet atau pembelaan untuk menjelaskan kepada dunia kekristenan apa sih yang terjadi. Begitu. Supaya informasi itu tidak hanya sepihak. Ya, jadi ada pandangan yang berlawanan. Paham ya? Jadi di Konsili Indonesia sekali lagi itu bukan melawan Arianisme, tapi melawan paham subordinat. Ya, dilihat tadi yang saya baca itu Arius itu mendapat dukungan yang cukup banyak. Nah, kita kembali lagi baca di dalam Wikipedia. Saya bacakan ya, saya lanjutkan. Konsili ini resmi dibuka pada tanggal 20 Mei 325 Masehi. Luar biasa loh catatan ini. Sampai tanggal-tanggalnya dicatat loh. Di anggota tengah istana kekaisaran dengan diskusi pendahuluan tentang permasalahan Arianisme. Nah, ini narasi-narasi yang sesat sebetulnya. Kok bisa? Yang mereka lawan tuh subordinat ya, bukan Arianisme, bukan. Ya, namanya homoousios itu ya lawannya ya subordinat. Namanya kesetaraan Allah ya, satu hakikat dengan Allah Bapa ya lawannya tidak satu hakikat. Begitu. Ya, jadi Arius ini hanya buat salang umbannya. Buat salang umbannya. Jadi buat bendera gadungan ya, supaya bisa menjadi alibi untuk dipersalahkan. Sekitar 22 uskup dalam konsili itu dipimpin oleh Eusebius dari Nicomedia ada sebagai pendukung Arius. Akan tetapi tatkala beberapa anggota dalam tulisan yang lebih mengguncang dibacakan, tulisan-tulisan tersebut hampir secara universal dipandang sebagai hujat, begitu. Nah, ini kita nggak ngerti, nggak mungkin ya level-level bapak gereja kok menghujat. Nah, kayak gini loh, narasi-narasi kayak gini ini kan hanya mendiskreditkan ya, mendiskreditkan Arius. Nah, seharusnya kalau memang Arius keliru ya sudah. Biarkan tulisannya Arius itu ya jangan dibakar dan kita tampilkan. Gitu loh. Jadi jangan terus tulisannya Arius kita bakar, lalu kemudian kita yang pihak berlawanan itu bercerita tentang doktrinnya Arius. Nah, itu namanya saksi palsu. Ya, paham ya? Ya, enggak apa-apa, ini kan sejarah ditulis yang menang ya. Lalu kita lanjutkan. Kontroversi Arian, begitu. Ini sebetulnya hanya alibi ya. Homoousios itu lawannya apa? Subordinat. Ya, bukan Arianisme, bukan. Ya, subordinat. Dalam judul kontroversi Arian. Kontroversi Arian yaitu pertentangan kristologis. Ya, kristologis yang timbul di Alexandria selang para pengikut Arius, kaum Arian dari pengikut Santo Alexander dari Alexandria. Ini dikata kaum homoousios. Homoousios itu dari kota Alexandria gitu. Alexander dan para pengikutnya meyakini bahwa sang putra memiliki substansi yang sama dengan sang bapa. Ingat ya, homoousios itu, dia anak Allah itu memiliki substansi prima causa dan transenden. Ya. Kaum Arian meyakini bahwa sang bapa dan sang putra itu berlainan, homoousios ya, subordinat, tidak satu hakikat.
Sekalipun mungkin yaitu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna tetaplah sebuah ciptaan belaka. Ya, itu kemarin saya singgung-singgung. Homo iousios tonteon, ya, atau anak domba yang diberi 7 mata dan 7 roh Allah. Ya. 7 tanduk dan 7 mata. Selama sekitar 2 bulan ya, kedua belah pihak berpendapat dan berbantah dengan menarik dari Alkitabnya masing-masing bagi membenarkan gagasannya. 2 bulan. Menurut jumlah pihak saling berargumentasi menjadi begitu panas. Suatu ketika pada suatu titik Arius ditampar wajahnya oleh Nikolas dari Myra yang belakangan sekali akan dikanonisasi. Ya, ditampar sampai Arius ya. Debat ya debat aja, nggak usah nampar-nampar orang ya. Biasanya perdebatan berkisar sepulang masalah perbedaan selang dilahirkan atau diciptakan ya, itu mengenai archetes ketesios atau ciptaan sulung ya. Kaum Arian menyamakan ketiga hal tersebut. Para pengikut Alexander atau Homo ousios membedakannya. Lalu kemudian ditulis ini ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kata Homo ousios khususnya di awalnya tidak disukai jumlah uskup sebab kaitannya dengan kaum bidah gnostik yang memakainya dalam teologi mereka. Sebab kata itu telah dikutuk atau dianatema dalam sinode-sinode Antioquia tahun 264 sampai 268 Masehi. Nah, itu apa yang saya katakan tadi. Ya, Homo ousios itu sudah dikutuk atau dianatema dan dianggap bidat. Ya, karena pengajaran Homo ousios itu simetris dengan ajaran gnostik saat itu. Ya. Ini paham ya. Saya ulangi lagi ya. Ini paham yang sudah dibidatkan di Konsili Antioquia tahun 268 Masehi. Nah, pengikutnya ini ingin bangkit kembali. Punya momentum bangkit kembali. Apalagi didukung oleh Kaisar Konstantinus. Ketika bangkit kembali, ya mereka kan harus punya alibi ya, punya istilah cari gara-gara begitu. Cari gara-gara, paham ya? Yang dibuat alibi atau kambing hitam apa? Arius kontroversi. Begitu loh. Padahal Arius atau Arianisme itu simetris. Simetris dengan apa? Konsili Antioquia 268 Masehi. Dengan segala plus minusnya itu simetris. Tidak ada kontroversinya, tidak ada. Tapi kan kalau bidat tahun 268 Masehi itu ingin bangkit kembali ya, kalau tidak punya kambing hitam, tidak punya bendera gadungan untuk dijadikan alibi, ya mereka kan nggak bisa mendapatkan pendukung. Begitu loh bro. Makanya ada wacana Arius kontroversi. Itu hanya alibi bro. Begitu. Yang kontroversi itu siapa? Yang kontroversi ya bidat yang mau bangkit lagi nih. Ngerti? Ini tuh bidat yang mau bangkit lagi bro. Gitu loh. Tapi kan dia menang di dalam Konsili Nisea. Makanya statusnya sebagai bidat itu sudah hilang. Begitu loh. Karena apa? Dia kan menang. Menang di Konsili Nisea. Homo ousios itu simetris dengan paham gnostik ya, simetris. Homo ousios, gnostik itu simetris. Makanya dibidatkan di Konsili Antioquia tahun 268 Masehi. Dan ini dia pengen bangkit kembali, pengen hidup kembali, dan pengen jaya kembali, dia menggunakan alasan Arius kontroversi. Paham ya? Paham ya? Jadi masalah bidat atau enggak itu tergantung ya siapa yang menang. Tahun 268 Homo ousios itu kalah, ya dia jadi bidat. Tahun 325 Masehi ya dia menang ya, dia enggak jadi bidat.
Nah, jadi doktrin utama. Jadi tergantung siapa yang menang, begitu loh. Gini loh bro, saya tuh nggak keberatan gitu loh dengan homoousios menang, lalu membidatkan yang kalah tuh nggak keberatan. Tapi tolong dong ya, yang jujur gitu loh. Yang jujur bahwa kamu yang bercorak doktrin homoousios itu dulu pernah dianggap bidat juga. Gitu loh. Jangan nutup-nutupi sejarah. Begitu loh, jangan terus tampil begitu ya, seperti pahlawan kesiangan begitu. Paham ya? Paham ya? Ya itu, maksud saya tuh seperti itu. Yang menang enggak apa-apa. Menang tuh ya enggak apa-apa ya. Saya ikut seneng homoousios menang, ya sudah, begitu kan. Tapi jangan nutup-nutupi sejarah. Dan jangan terus aneh-aneh menganggap Arius kontroversi. Ya, Arius itu hanya dijadikan apa? Salang umban begitu. Dijadikan alibi doang. Untuk membuat doktrin homoousios itu tampil kembali. Oke ya, clear ya? Saya bacakan lanjutannya. Ini ya, narasi mereka orang homoousios itu begini. Pihak homoousian meyakini bahwa tingkah laku yang dibuat mengikuti pandangan kaum Aryan berfaedah menghancurkan kesatuan Allah dan menjadikan sang putra tidak setara dengan sang bapa, bertentangan dengan kitab suci. Bapa dan diri sendiri yaitu satu. Yohanes 10 ayat 30. Ya. Ini jelas. Kaum homoousios itu lawannya apa? Subordinat. Subordinat. Padahal di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 tertulis anak itu takluk kepada bapa. Ya. Paham ya? Saya lanjutin lagi ya. Kaum Aryan di lain pihak meyakini bahwa Allah Bapa menciptakan sang putra ya. Benar. Benar, di dalam Wahyu 3 ayat 14 tertulis archetes ketiseos. Di dalam Kolose 1 ayat 15 tertulis prototokos pases ketiseos ya. Jadi tuduhan-tuduhan homoousios ini tidak berdasar. Ngerti ya? Saya lanjutkan lagi. Pihak Arius juga memakai dasar ayat-ayat kitab suci seperti Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih besar daripada aku. Nah, itu benar. Ya, subordinat anak Allah itu. Ya, pihak homoousios melawan gagasan pihak Aryan dengan mengatakan bahwa anggota kebapaan dari sang bapa sebagaimana segala atribut sang bapa bersifat tidak berkesudahan. Jadi sang bapa itu senantiasa seorang bapa dan oleh sebab itu sang putra senantiasa mempunyai bersama-sama dengan sang bapa. Begitu. Jadi predikat bapa itu tidak berkesudahan. Begitu predikat bapa itu ada, ya tentu saja adanya anak Allah juga tidak berkesudahan. Begitu alasannya, begitu narasinya, begitu. Apakah itu istilahnya ada tertulis di teks kitab suci? Enggak ada. Yang ada itu ya teks kitab suci itu ya Bapa lebih besar dari aku. Ya, subordinat itu ya. Jadi mereka mengenai memiliki narasi-narasi Bapa berkesudahan, Bapa tidak berkesudahan, anak juga tidak berkesudahan, itu hanya narasi-narasi bebas yang tidak berdasarkan teks kitab suci ya. Oke, saya lanjutkan ya. Konsili menyatakan atau homoousios menyatakan bahwa sang bapa dan sang putra memiliki substansi yang sama dan tidak berkesudahan bersama-sama. Dengan mendasarkan deklarasi tersebut pada klaim bahwa inilah rumusan iman Kristiani tradisional yang diwariskan para rasul, keyakinan ini diungkapkan dalam Credo Nicea. Begitu ya. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Ini kira-kira yang digarisbawahi ya. Ini narasi-narasi mereka di dalam Credo Nicea. Yesus Kristus digambarkan sebagai Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati.
yang menyatakan keilahiannya meskipun seluruh terang bersumber dari dunia, esensi dari terang itu dianggap identik apapun wujudnya. Ini filosofi semua, bro. Filsafat semua. Ya, teks-teks kitab sucinya tuh nggak jelas. Ya, homoousios itu decoupling. Ya, memiliki apa ya, arah yang decoupling. Jadi pengajaran Tuhan Yesus itu seperti ini dilanjutkan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus pengajarannya seperti ini dilanjutkan oleh para rasul, dilanjutkan oleh Bapak Gereja sampai di dalam Konsili Antioquia 268 Masehi itu benar-benar masih satu kopling. Satu kopling, Bro, searah. Ya. Ini tahun 268 Masehi ini homoousios dibidatkan loh ya, dibidatkan ya. Ya. Ini bukti bahwa ini tuh homoousios itu memiliki kopling yang sama, yang simetris. Lalu kemudian tahun 325 Masehi ya, homoousios itu decoupling, memiliki kopling sendiri. Mengapa memiliki kopling sendiri ya? Memiliki arah sendiri, memiliki roda gigi sendiri. Karena apa? Karena dia berdasarkan narasi-narasi bebas, berdasarkan pikiran-pikiran filosofi ya, daripada bapak-bapak gereja yang berkumpul di Konsili Nisea. Begitu. Ya, sumbernya bukan teks-teks kitab suci, bukan. Nah, itu Allah terang dari terang dan seterusnya itu kan narasi bebas yang bersifat filsafat. Paham ya? Nah, ini saya lanjutkan kembali apa yang saya baca. Yesus Kristus dituturkan diperanakkan, bukan dijadikan, menyatakan keabadiannya bersama Allah dan menegaskan dengan menyatakan peranannya dalam penciptaan. Jadi ini tuh nggak ngerti bahwa di dalam Wahyu 3 ayat 14 anak Allah itu adalah ciptaan sulung, ciptaan yang pertama. Walaupun beliau itu ciptaan sulung atau ciptaan yang pertama ya, itu juga disebut monogenes theos. Disebut juga theos, disebut juga pencipta. Begitu loh, atau pemateri. Itu tertulis di dalam Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, maupun 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, Tuhan Yesus itu walaupun ciptaan sulung itu sebagai pemateri. Pemateri itu gimana maksudnya? Antimateri yang disiapkan Allah Bapa, lalu kemudian begitu Tuhan Yesus berfirman atau dijuluki Sang Firman, terjadi ledakan. Antimateri dari Allah Bapa ketemu Sang Firman, terjadi ledakan. Ledakan itulah yang membuat materi. Teologinya begitu. Teologinya begitu. Saya enggak ngawur loh ya. Ada tulisannya semua. Ya. Makanya ketika Elohim itu menjadikan manusia di dalam Kejadian 1 ayat 26, yaitu tertulis apa? Menjadikan itu kata kerja ganda atau naase Elohim Wayomer. Kenapa kata kerja ganda? Karena apa? Karena roh manusia yang transenden ini di bawah otoritasnya Allah Bapa. Ya, sifatnya sudah bukan materi. Jadi beliau atau Elohim atau anak Allah sebagai sang materi itu membutuhkan izin otorisasi dari Allah Bapa, Allah yang di atasnya. Ya, dia tunduk di bawah garis komando atau subordinat kepada Bapa. Paham ya? Jadi apa yang saya jelaskan ini memiliki dasar-dasar teks kitab suci. Ya, coba saya lanjutkan. Akhirnya Yesus Kristus dituturkan berasal dari substansi Sang Bapa yang bertentangan secara langsung dengan Arianisme. Beberapa orang menghubungkan istilah konsubstansial, yaitu memiliki substansi yang sama dengan Bapa. Dengan Konstantinus, bagi pokok bahasan ini dapat memilih bagi melakukan wewenangnya. Saya nggak ngerti ini nulis apa ya. Tapi istilahnya itu begini ya.
ya. Jadi begini, di dalam ini tertulis begini, yang bertentangan secara langsung dengan Arianisme. Ini Arius ini dijadikan apa, salang umban, ya, atau apa, atau alibi, kambing hitam. Homoousios itu lawannya apa? Lawannya itu bukan Arianisme, bro. Lawannya itu subordinat, atau yang tertulis dari Alkitab sendiri. Lawannya itu Alkitab. Makanya ketika homoousios itu menang, karena dia tidak bisa melawan Alkitab, dia membuat doktrin. Doktrinnya apa? Subordinat fungsional. Ya, ini kan decoupling, homoousios ini decoupling, tidak punya akar. Nah, dia membuat doktrin subordinat fungsional. Dia melawan subordinat. Tapi karena dia kalau lantang melawan subordinat, ketahuan belangnya, ketahuan salahnya, ya. Dia membuat bendera gadungan, yaitu paham Arianisme. Dia bilang melawan Arianisme, begitu. Padahal yang dia lawan itu subordinat. Tapi kalau dia belak-belakan melawan subordinat, dia akan kalah. Gitu loh. Caranya begitu, cara teknik ya, teknik untuk memanipulasi pikiran panjenengan itu seperti itu. Ini homoousios nih, ya, yang sudah dibidatkan di tahun 268 Masehi, pengen bangkit kembali. Nah, lawan dia tuh sebetulnya apa? Paham subordinat. Tapi kalau dia tuh blak-blakan menyatakan melawan paham subordinat, ya ini kalah. Tidak dapat pendukung. Ya, dia membuat narasi melawan Arianisme. Ngerti ya? Itu hanya narasi sesat supaya dia memperoleh pendukung. Ngerti ya? Ngerti ya? Lalu kemudian setelah dia tuh melawan subordinat, karena ini decoupling tidak punya akar, ya, akar teks-teks kitab suci, dia membuat subordinat fungsional. Nah, subordinat fungsional itu gimana? Kan memiliki dasar. Ya, dasar kitab suci itu diambil untuk memperkuat doktrin subordinat fungsionalnya. Subordinat fungsional itu ada nggak? Nggak ada, bro. Dalam kita menafsir atau beresegesis hakikat Allah itu semuanya area ontologis. Nggak ada fungsional. Ya, setara ya setara, subordinat ya subordinat. Begitu. Subordinat ontologis atau secara ontologis. Nah, doktrin ini homoousios itu decoupling, bro. Decoupling, tidak memiliki akar di dalam pengajaran maupun teks kitab suci. Loh kok bisa begitu? Karena sudah dibidatkan di tahun 268 Masehi di Konsili Antioquia. Ngerti ya? Makanya ini decoupling. Bidat yang muncul kembali di tahun 325 Masehi. Ngerti ya? Makanya panjenengan kalau membaca harus komplit. Ya, supaya tidak mudah dimanipulasi. Oke, saya lanjutkan. Uskup Hosius dari Cordova, Noda 1. Ini orang homoousios, kok ini ditulis Noda di sini. Ya, Uskup Hosius dari Cordova, seorang homoousios yang gigih, membantu menuntun konsili mencapai konsensus. Ya, ini lobby lah istilahnya. Konsensus itu kesepakatan bersama. Selama berjalannya konsili, beliau menjadi orang yang berkeyakinan kaisar dalam segala perkara gereja. Nama Hosius tertera pada awal daftar nama uskup, dan Athanasius mengaitkan perumusan aktual dari Credo Nicea dengan Hosius. Pemimpin-pemimpin besar seperti Eustatius dari Antioquia, Alexander dari Alexandria, Athanasius, dan Marcellus dari Ancyra seluruhnya sepakat dengan gagasan kubu homoousios. Ini pentolan-pentolannya ya. Nah ini ya. Meskipun bersimpati pada Arius, kenapa bersimpati? Ya ini cuma dijadikan salang umban begitu loh. Eusebius dari Kaisaria menerima keputusan-keputusan konsili, menerima semuanya kredo.
ya, para pendukung awal Arius kecil jumlahnya. Sesudah sebulan berdiskusi, pada 19 Juni hanya 2 uskup yang tersisa mendukung Arius, ya, yaitu Theonas dari Marmarika dan di Libya dan Secundus dari Ptolemais Maris dari Kalsedon yang mula-mula mendukung Arianisme menyepakati semuanya. Credo Eusebius dari Nikomedia dan Theognis dari Nicea juga setuju, kecuali bagi pernyataan-pernyataan tertentu. Nah, orang-orang subordinat ini ya, yang banyak jumlahnya mulai kompromi. Kompromi ya terhadap apa? Terhadap paham homoousios. Kenapa? Karena ini tuh orangnya kaisar, begitu ceritanya, begitu. Nah, sungkan. Seperti Eusebius Nikomedia, Eusebius Kaisaria sungkan, begitu. Nah, begitu ceritanya, kayak ya wis lah, nek karepmu ngono wis ndak apa-apa, begitu. Nah, tinggal Arius ini yang dijadikan salang umban ini ya, itu dia itu tidak mau mengkompromikan paham subordinat ini. Begitu. Nah, karena tidak mau mengkompromikan inilah kemudian dia diekskomunikado, kemudian menjadi semacam musuh ya, musuh dari doktrin homoousios. Begitu, dijadikan semacam kambing hitam. Begitu loh. Kambing hitam atau salang umban untuk bangkitnya bidat tahun 268 Masehi. Jadi narasinya tuh seperti itu. Begitu loh. Yang ditulis Arius seperti apa tepatnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Tapi kita bisa menduga dari apa yang terjadi di zaman sekarang begitu. Kenapa kok Eusebius itu mau mengkompromikan? Karena mereka melihat bahwa subordinat ini ya asal dalam ibadah menyembah Yesus. Ya sudahlah, toh kenyataannya memang kita itu menyembah Yesus. Orang Kristen itu menyembah Yesus. Nah, Arius ini yang diduga menolak orang Kristen itu menyembah Yesus, hanya menyembah Bapa. Kenapa saya menduga demikian ya? Karena termanifestasi di dalam corak hakikat Allah, tafsir hakikat Allah di zaman modern ini. Ya, saudara Denny, kemudian saudara Franz Donald, itu saya sudah bertanya kepada mereka dan mereka memang tidak menyembah Yesus. Nah, di dalam channel saya, subordinat yang tidak menyembah Yesus, saya sebut sebagai subordinat drop base drop. Kemudian subordinat yang menyembah Yesus, saya istilahkan dengan triteos. Clear ya? Nah, triteos inilah yang mau mengkompromikan dengan doktrin homoousios. Gitu ya. Nah, kompromi-komprominya apa tepatnya ya saya nggak tahu. Detailnya seperti apa nggak tahu. Begitu. Kalau menurut saya karena sungkan saja. Karena yang menjadi pengacara atau pengurus acara itu orangnya homoousios itu orangnya kaisar. Gitu ya. Oke. Lalu saya lanjutkan. Nah, ini. Kaisar menggenapi pernyataan awalnya, barang siapa menolak credo ini akan dihukum buang ya, ekskomunikado. Arius, Theonas dan Secundus menolak menerima credo tersebut. Oleh sebab itu ia dibuang ke pengasingan ya. Karya-karya tulis Arius diperintahkan dibagi, disita dan dibasmi dengan api. Meskipun demikian, kontroversi yang terlanjur marak itu terus berlanjut bermacam wilayah kekaisaran. Ya jelas kontroversi. Kan tahun 268 sudah dibidatkan. Homoousios itu tahun 268 sudah dibidatkan. Dan tahun 325 Masehi hidup kembali, bangkit kembali. Ngerti ya bro ya? Paham ya?
Paham ya, kenapa ini homoousios itu menjadi kontroversi sampai sekarang di abad modern 2021. Oh, karena seperti itu sejarahnya. Oh, homoousios itu ternyata adalah bidat yang bangkit kembali menjadi pemenang di dalam konsili Nisea. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa paham doktrin homoousios itu memang decoupling. Decoupling. Nah, untuk apa namanya, dia itu karena tidak memiliki akar, dia membuat sulur akar. Ya, sulur akar yang mencakot paham subordinat itu sebagai bagaimana dia bisa hidup. Gitu. Doktrin ini mendapatkan sari-sari makanan supaya hidup. Begitu kan harus ada dasar tekstualnya. Nah, supaya mendapatkan sari-sari makanan bisa hidup, mereka membuat doktrin subordinat fungsional. Begitu. Jadi, kalau ditanya orang ini doktrin homoousios dasarnya apa? Dasarnya subordinat fungsional. Begitu. Padahal tuh nggak ada subordinat fungsional, nggak ada. Ya, kecuali panjenengan jadi PNS, ada itu subordinat fungsional. Tapi di dalam doktrin eisegesis hakikat Allah, menafsir hakikat Allah, kita tidak kenal dengan istilah subordinat fungsional. Itu hanya istilah lekak-lekuk, istilah yang diada-adakan ya. Supaya sulur-sulur mendapatkan makanan itu bisa tetap hidup. Doktrin homoousios. Nah, itulah tafsir yang saya bisa membantu panjenengan di dalam Wikipedia itu supaya panjenengan memiliki pandangan yang berlawanan ya. Memiliki istilahnya penyeimbang ya, penyeimbang dari narasi-narasi yang bertebaran di Wikipedia. Gitu ya, Bro ya. Terima kasih buat perhatiannya. Semoga apa yang saya katakan pada siang hari ini bisa membantu panjenengan untuk memahami apa yang digagas Bapak-bapak gereja di Konsili Nisea. Oke, saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya dan salam Triteos, salam satu keluarga Allah. Tuhan memberkati.